Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Muda TV yang budiman, pada hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan. Ini merupakan salah satu nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah kepada kita. Hadirin Muda TV yang budiman, berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada hadirin Muda TV yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah topik yang berjudul puasa yang berkualitas. Lalu bagaimana puasa yang berkualitas itu? Puasa yang memang betul-betul diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan dengan penuh keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya puasa orang puasa kita. Apabila kita memikirkan seperti itu, orang puasa kita pun puasa. Di dalam hadis dijelaskan yang artinya banyak orang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja, akan tetapi tidak mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muda TV yang berbahagia. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan puasa yang berkualitas? Puasa yang diinginkan Allah kepada kita. Di antaranya mungkin ada 6 hal pokok yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Para hadirin Muda TV yang budiman, lalu apa yang pertama yang harus kita perhitungkan dalam menggapai puasa berkualitas ini? Di antaranya yang pertama adalah ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu diawali dengan niat. Maka kalau kita ingin mendapatkan atau ingin memperoleh puasa yang berkualitas, tentunya harus dilaksanakan dengan ikhlas. Harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanpa ada embel-embel yang lain. Contoh, kita berkunjung ke rumah mertua, berkunjung ke rumah pasangan kita umpamanya. Lalu karena kita ingin dapat pujian, lalu kita berpuasa karena terpaksa, tidak puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ingin kita mendapatkan atau memperoleh nilai puasa yang berkualitas itu, harus dilaksanakan dengan sepenuh hati atau dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Ikhlas kita dalam berbuat, ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini, segala amal perbuatan baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sama halnya kita melakukan ibadah wajib di luar pada bulan Ramadan. Begitulah tingginya nilai amalan ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
untuk menggapai puasa yang berkualitas, yaitu adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Muda TV yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan puasa yang berkualitas, puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meninggalkan sesuatu yang merusak amal ibadah puasa kita, yang dapat membatalkan ibadah puasa Ramadan kita. Di antara yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Tentu harus kita jaga fisik kita, jaga tubuh kita. Bagaimana kita selalu dalam kondisi sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu biar kamu sehat. Nah, ini yang kedua. Menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Muntah dengan sengaja, makan dan minum disengaja di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, dan juga apalagi keluar darah haid dan nifas, kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan, harus kita jauhi semua yang dilarang atau semua yang membatalkan ibadah puasa kita, sehingga kita berharap kepada Allah ibadah Ramadan kita itu, puasa kita, tarawih kita pun juga menjadi amalan ibadah yang berkualitas. Hadirin yang budiman, Muda TV yang berbahagia. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin, harus kita pertimbangkan, harus kita perhitungkan bahwasanya di hari ini, di siang ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita jaga baik sikap dan perbuatan kita dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa Ramadan kita. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah menjaga hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa kita, atau yang membuat puasa kita itu sia-sia. Ada orang yang berpuasa tetapi yang didapatkan adalah haus saja, haus dan lapar saja. Artinya kata Rasulullah, nilai puasanya itu sia-sia, tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa loh. Orang puasa pakai perhitungan ndak. Inyo puasa yo siang hari nyo lalok berkepanjangan. Main game. Apa lagi? Dan tidak menjaga lisannya selama puasa. Jadi kita puasa tidak dijaga lisan kita, tidak dijaga perbuatan kita selama bulan Ramadan ini. Selama kita berpuasa ini tentu akan sia-sia. Tidur berkepanjangan di siang hari. Sama dengan puasa ular. Ular berpuasa kayak gitulah dia. Habis makan dapat makan puasa dia. Berhari-hari, berminggu, bahkan sampai berbulan. Kita habis sahur, tidur, bangun jam 10 siang, pagi. Lanjut tidur, nonton berkepanjangan. Nanti main game. Akhirnya puasa kita menjadi sia-sia. Maka dari itu ini kita harus hindarkan. Harus kita perbanyak amalan kita. Hadirin Muda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang selanjutnya? Yaitu mempuasakan seluruh anggota tubuh kita.
mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, mulut kita berpuasa, tangan dan kaki kita pun berpuasa, apalagi hati kita pun berpuasa. Nah, ini kita puasa tapi bergunjang lanjut juga, menceritakan orang lanjut juga, mengumpat juga. Kita puasa tetapi mata kita melihat sesuatu yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang diharamkan Allah untuk kita lihat. Berarti kita tak jaga mata kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hidung kita, mulut kita suka bergunjing, suka menceritakan orang lain, suka kita berbicara sesuatu hal yang tidak bermanfaat, membuat berita hoak, cerita yang tak jelas arahnya, sehingga akan merusak nilai-nilai ibadah puasa Ramadan kita. Jadi kita puasakan, tangan kita juga berpuasa dia, untuk tidak mengambil haknya orang lain, untuk tidak mencuri dan lain sebagainya. Kaki pun kita juga berpuasa, untuk tidak melangkah menuju ke tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin Muda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, atau memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Nah, hadirin Muda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang berlalu. Jadi kita berpuasa pada bulan Ramadan ini memang betul-betul kita perhitungkan, betul-betul kita laksanakan dengan penuh keikhlasan apa yang disuruh oleh Allah kepada kita. Nah, tidak hanya puasa haus dan lapar, menahan haus dan lapar saja, tidak hanya membayar hutang saja puasa ini, tetapi kita berpuasa dengan penuh perhitungan, memperbanyak amalan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Bersedekah kita, kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buat takjil, kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita yang barangkali belum diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kola antar ke tetangga, atau kita tahu ada di simpang atau di mana kita lihat dia mungkin ekonominya sangat-sangat sulit, lalu kita berikan dia sebahagian daripada yang kita masak itu. Malam hari kita bertarawih, lanjutkan dengan tadarus Al-Quran, dan juga tidak lupa kita nafkahkan sebahagian rezeki kita untuk kita sedekahkan di masjid. Apakah itu dalam pembangunan masjid, untuk anak yatim, kaum du'afah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila ini sudah kita lakukan, apabila sudah kita lakukan dari hal-hal ini, kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, maka akan kita dapatkanlah gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 183 yang selalu kita dengarkan di bulan Ramadan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang selalu kita dengarkan di bulan Ramadan ini, yang selalu kita baca di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Muda TV yang berbahagia, mudah-mudahan amalan ibadah Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan terbaik yang kita lakukan selama hidup kita. Mudah-mudahan dipertemukan kita dengan Ramadan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, dan dimudahkan urusan kita, dimudahkan rezeki kita, disehatkannya kita selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kita umur yang panjang, sehingga umur yang Allah berikan kepada kita, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, memang kita manfaatkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari jilatan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, para hadirin Muda TV yang berbahagia, momentum di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya? Memperbanyak amalan kita, memperbanyak ibadah kita, menjaga diri kita, dan kita tetap istiqamah dalam menjalankan hari-hari, baik itu di bulan Ramadan ini maupun nanti setelah Ramadan telah berlalu, telah pergi, Ramadan meninggalkan kita. Kita sudah dibiasakan ke masjid selama 1 bulan penuh untuk menjalankan 5 waktu, untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Maka setelah Ramadan pergi, kita pun akan tertaut dengan masjid. Hati kita akan selalu di masjid. Di masjid kita nanti setelah Ramadan pergi, menjalankan ibadah-ibadah wajib dan sunnah di masjid 5 waktu dan amalan-amalan lainnya. Semoga bermanfaat pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Para Muda TV yang budiman, selamat kami dari SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, Muda TV, selamat menunaikan ibadah berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.